Idza takallama al-mar'u bighairi fannihi ya'ti bil ajaib. Apabila seseorang berbicara yang bukan pada bidangnya, maka pembicaraannya, perkataannya akan mendatangkan, menghasilkan hal-hal yang aneh, hal-hal yang nyeleneh, yang tidak sesuai dengan kebanyakan faktanya. Saat ini betapa banyak kita mendapatkan orang-orang yang bisa mengeluarkan fatwa, yang gampang dengan ringannya lisannya memberikan pendapat fatwa tanpa berdasarkan ilmu yang dia miliki, sehingga terjadinya syubhat, terjebaknya kepada syahwat. Hal inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Betapa banyak seorang artis bisa memberikan fatwa tentang halal dan haramnya. Betapa banyak orang-orang tidak memiliki ilmu syar'i, mereka bisa berfatwa, memberikan pendapat sesuai dengan kehendak mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, bahwa kisah-kisah, histori-histori para anbiya itu tidak jauh bedanya dengan kisah maling kundang. Statement seperti inilah yang menyesatkan generasi muda kita, sehingga tidak ada lagi rasa takut dan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan terhadap kamu nanti adalah syahwat pada kemaluan dan perut-perut kamu semuanya, dan fitnah-fitnah, subhat-subhat yang menyesatkan. Inilah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW pada umat beliau, dan hal itu sudah terjadi. Fitnah-fitnah yang berkaitan dengan dunia, dengan nafsu mereka, kenikmatan dunia mereka, syahwat mereka, kekayaan mereka, jabatan mereka, sehingga mereka menjual agama mereka demi mempertahankan jabatan mereka, gelar mereka, kebutuhan perut dan kebutuhan kemaluan mereka. Dan tidak ada solusi dari subhat kecuali mengilmui, memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tidak ada solusi dari subhat dan syahwat kecuali kembali kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya nanti kamu akan mendapatkan, kamu menemukan kaum-kaum orang-orang yang mana mereka mengaku telah mengajak kamu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Faqad nabadhu wara'a dhuhurihim, padahal mereka itu telah menyimpang dan berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kebahagiaan itu hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu hanya ada pada kehidupan dalam beragama Islam. Kebahagiaan itu hanya ada dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka skala prioritas kita, ilmu syar'i adalah nomor satu yang harus kita pahamkan pada diri kita, keluarga kita. Kenalkan mereka kepada Allah sehingga ada ketakutan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan mereka kepada Rasulullah, kepada Islam, sehingga mereka cinta dan berkorban kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta dan berkorban untuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba' usikum wa iyaya nafsi bittaqallah faqad fadhal mu'minuna muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala fi ayatil ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta
Wajbi sayyi'atu hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat duyufur rahman arsyadakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kalimat puji dan syukur senantiasa kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki pada kita, dan Allah jualah yang memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan nikmat iman kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wala yu'til iman illa may yuhib. Dan Allah tidak akan pernah memberikan nikmat iman, hidayah kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Mudah-mudahan ketaatan demi ketaatan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kendati pun itu tidak memenuhi, tidak mengimbangi semua nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya usaha kita untuk bisa bertakwa kepada Allah adalah wujud real bahwa kita menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima dan mendapatkan syafaat beliau pada hari akhir kelak. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan, "Idza takallama al-mar'u bi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib." Apabila seseorang berbicara yang bukan pada bidangnya, maka pembicaraannya, perkataannya akan mendatangkan, menghasilkan hal-hal yang aneh, hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang ajib, yang tidak sesuai dengan kebanyakan faktanya. Saat ini betapa banyak kita mendapatkan orang-orang yang bisa mengeluarkan fatwa, yang gampang dengan ringannya lisannya memberikan pendapat fatwa tanpa berdasarkan ilmu yang dia miliki, sehingga terjadinya syubhat, terjebaknya kepada syahwat. Hal inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak seorang artis bisa memberikan fatwa tentang halal dan haramnya. Betapa banyak orang-orang tidak memiliki ilmu syar'i, mereka bisa berfatwa, memberikan pendapat sesuai dengan kehendak mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa Al-Quran tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Mereka berpendapat dan berfatwa bahwa kisah-kisah, histori-histori para anbiya itu tidak jauh bedanya dengan kisah maling kundang. Statement seperti inilah yang menyesatkan umat kita, yang menyesatkan generasi muda kita, sehingga tidak ada lagi rasa takut dan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum kita ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, "Inna mimma akhsha alaikum syahawati fi butu syahwati wa fi butunikum wa furujikum wa mudillatil fitan." Sesungguhnya di antara yang paling aku takutkan terhadap kamu nanti adalah syahwat pada kemaluan dan perut-perut kamu semuanya, dan fitnah-fitnah, subhat-subhat yang menyesatkan. Inilah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW pada umat beliau, dan hal itu sudah terjadi. Betapa banyak orang-orang berfatwa, mengeluarkan pendapat sesuai dengan akal mereka, walaupun itu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan, sehingga mereka berfatwa yang tidak pada bidang mereka, yang tidak pada ilmu mereka, sehingga menghasilkan fatwa-fatwa mereka hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang aneh yang membuat kita bingung sebagai kaum muslimin. Maka betul hadirin rahimakumullah,
Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab beliau Al-Ighatsatul Lahfan, beliau mengatakan ada dua fitnah yang akan dihadapkan, dibentangkan, diujikan pada hati seorang muslim, yaitu fitnatus syubhat, fitnah-fitnah yang berkaitan dengan dunia, dengan nafsu mereka, kenikmatan dunia mereka, syahwat mereka, kekayaan mereka, jabatan mereka, sehingga mereka menjual agama mereka demi mempertahankan jabatan mereka, gelar mereka, kebutuhan perut dan kebutuhan kemaluan mereka. Yang kedua, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan adanya fitnatus syubhat. Fitnatus syubhat yang tersebar pada kaum muslimin, sehingga otak-otak kaum muslimin diberikan keraguan terhadap Al-Quran, keraguan kepada Islam, sehingga mereka berpendapat dan beranggapan Islam tidak Islam sama saja, beribadah tidak beribadah sama saja. Al-Quran itu hanyalah isinya cerita tentang hal-hal yang tidak nyata, sehingga syubhat ini tertiup pada kaum muslimin, sehingga menjauhkan kaum muslimin dari akidah yang benar. Mereka beranggapan memiliki Allah ataupun tidak memiliki Allah akan beranggapan sama. Inilah kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Dua penyakit inilah yang harus kita waspadai, sebagaimana Rasulullah SAW juga mewaspadai, mengingatkan kita dengan penyakit ini untuk hati-hati. Dan tidak ada solusi dari dua penyakit ini kecuali kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan ilmu dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan petunjuk kami. Lamma sabaru, mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk melakukan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Mereka beriman dengan ayat-ayat kami, mereka berilmu dan memahami ayat-ayat kami. Sehingga dua sifat inilah yang bisa menyelamatkan kaum muslimin. Sifat sabar, sabar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mengilmui firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan ilmulah akan terkuak syubhat-syubhat yang ditiupkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, setan dari kalangan manusia ataupun setan dari kalangan jin. Dengan kesabaranlah akan tertahan diri kita dari mengikuti hawa nafsu. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengekang hasrat diri kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukan itu, maka nyaris diri kita, keluarga kita, dan anak cucu keturunan kita akan hilang dari pemahaman Islam yang lurus, sehingga mereka akan mengeluarkan tradisi dan budaya mereka dan mencampakkan Islam. Abdullah bin Mas'ud memberikan solusi bahwasanya alaikum bil ilmi, hendaknya kamu senantiasa berilmu. Sebagai orang tua, kepala rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surah Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'maru. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakar adalah bebatuan dan manusia, yang dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang keras, tegas dan bengis, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa melakukan apapun Allah perintahkan. Maka sahabat Ali menafsirkan, allimuhum wa'adibuhum, ajarkan dirimu dan keluargamu, anak cucu keturunanmu dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Didik mereka dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita tidak lakukan, hadirin rahimakumullah, maka bisa dipastikan ke depannya kita tidak akan pernah merasakan bagaimana Islam yang indah. Kita akan terbiasa dengan kemaksiatan, kita akan terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya subhat, menganggap dosa menjadi hal yang biasa, bahkan kita mengingkari kebenaran karena tidak sesuai dengan tradisi dan kebiasaan kita. Maka sebab itu hadirin rahimakumullah, mari kewajiban kita mendidik diri kita, keluarga kita untuk memahamkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Maka kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua, bertanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan Al-Quran, memahamkan ilmu Allah kepada diri kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, supaya kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada solusi dari subhat kecuali mengilmui, memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada solusi dari subhat dan syahwat kecuali kembali kepada Allah dan Rasulnya, melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka sebab itu hadirin rahimakumullah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan thalabul ilmi, memahamkan diri kita, keluarga kita dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi penyelamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa menapaki jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk senantiasa bisa istiqamah di hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa thalabul ilmi, menuntut dan mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'. Hadirin rahimakumullah, Abdullah ibn Mas'ud pernah mengatakan, innakum satajiduna aqwaman yad'umuna annahum yad'ukum ila kitabillah faqad nabadu wara'a dhuhurihim fa'alaikum bil ilm. Sesungguhnya nanti kamu akan menemukan kaum-kaum orang-orang yang mana mereka mengaku telah mengajak kamu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Faqad nabadu wara'a dhuhurihim, padahal mereka itu telah menyimpang dan berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fa'alaikum bil ilmi, maka hendaknya kamu senantiasa untuk talabul ilmi, berilmu. Ilmu yang harus kita prioritaskan adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya, mengenal Islam yang kita yakini. Karena kebahagiaan itu hanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan itu hanya ada pada kehidupan dalam beragama Islam. Kebahagiaan itu hanya ada dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka skala prioritas kita, ilmu syar'i adalah nomor satu yang harus kita pahamkan pada diri kita. Ilmu agama adalah ilmu yang nomor satu yang harus kita ajarkan pada anak didik kita, diri kita, keluarga kita. Kenalkan mereka kepada Allah sehingga ada ketakutan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan mereka kepada Rasulullah, kepada Islam, sehingga mereka cinta dan berkorban kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta dan berkorban untuk Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selalu untuk bisa berada tetap di hidayah Allah Subhanahu wa taala dan menuntun kita kepada jalan yang lurus. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
mu'minin al mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tudzi' qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa anta maulaha. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la takhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana inna nas'aluka husnul khatimah wa ridhaka wal jannah wa na'udzubika min su'il khatimah wa sukhtika wan nar. Rabbana inna na'udzubika an nusyrika laka ma na'lam wa nastaghfiruka mimma la na'lam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhidawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum. Aqim shalah.